akhir tahun. Bisa dilihat nggak sih Kak, kira-kira kemarin kan kita ada banjir nggak udah ya, hujan juga sekarang masih ada, ternyata hujannya lebat gitu di malam hari tapi paginya panas. Nah, bisa dilihat nggak sih Kak, mungkin ini tuh memicu apa ya, bencana alam juga nggak sih Kak di menuju akhir tahun 2025 ini? Diwarnai dengan adanya fenomena alam dan juga dengan adanya radiasi, ya memang saat ini yang sedang terjadi pergolakan di Uni Eropa ya. Kalau lihat di sini cuaca kita Indonesia khususnya ikut terkena dampak dari erupsi ya, atau erosi dari adanya perang ya di bagian negara Uni Eropa, sehingga itu juga menyebabkan dampak yang luar biasa kepada iklim di seluruh dunia, termasuk adanya pergantian iklim yang secara, kalau aku bilang ini luar biasa dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Pagi panas, malam hujan, ini masih akan berlangsung sampai dengan di tahun 2026. Namun yang aku lihat juga di seperti beberapa bulan sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya, aku melihat adanya fenomena matahari yang sangat panas, dan juga ini juga mengakibatkan adanya suhu yang meluap ya, suhu panas yang luar biasa di luar dari suhu normal. Itu masih akan berlangsung di Agustus ya, sampai dengan di tahun depan, dan juga diwarnai dengan hujan yang datang tiba-tiba. Serta kalau aku lihat di bulan Agustus ini sampai menjelang akhir tahun akan adanya pergolakan dari laut, bawah laut dan sesar bumi. Ini sudah mulai adanya perpecahan ya, sesar bumi di beberapa titik, terutama seperti yang aku bilang, yaitu akan terjadi di Jawa Tengah yang paling terbesar, kemudian ada di Jawa Barat, ada di Lombok, kemudian di pantai timur, Lamongan, dan juga daerah aku lihat di sini masih di Sulawesi, ada di Papua. Namun ketika nanti apa yang aku lihat di tahun ini betul terjadi, jika itu akan dimulai di daerah Jawa Tengah, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, ini yang aku takutkan bahwa akan banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi khususnya di wilayah Indonesia ya, dan beberapa akan berdampak kepada bukan hanya politik, tapi ini juga akan menjadi suatu perpecahan suatu negara. Bahkan kalau aku lihat di tahun ini masih ada pergolakan-pergolakan panas ya, isu-isu mengenai politik ini juga yang menandai akan semakin dekatnya kita terhadap bencana yang paling besar yang sedang dikhawatirkan untuk saat ini. Oke. Kalau untuk bencana yang tadi Kak Feli bilang sangat dikhawatirkan, itu lebih seperti apa Kak? Apakah berhubungan dengan bumi Kak, atau apa mungkin elemen air atau api, atau seperti apa Kak? Bisa Semua dijelaskan? elemen bercampur jadi satu. Namun yang aku lihat saat ini adalah adanya elemen api di dasar lautan dan menyebabkan adanya erupsi gunung-gunung berapi, dan kemudian pecah menjadi suatu elemen air yang akan menyebabkan juga adanya uap air yang terserap ke atas dan menjadi hujan, bahkan disertai dengan gelombang laut yang sangat tinggi. Maka di tahun ini juga akan semakin kental juga banyak musibah di tahun ini menjelang akhir tahun, masih dengan perputaran angin kencang dan juga disertai dengan api, disertai juga dengan hujan lebat dan juga banjir melanda di sebagian wilayah Indonesia. Dan aku melihat di sini akan ada beberapa kecelakaan juga, baik darat, laut, dan udara, yang ini juga momen tersebut yang akan menandakan akan adanya bencana yang paling besar, yaitu tsunami yang kita tunggu-tunggu, yaitu megatrash. Bisa dilihat kalau kira-kira megatrust ini akan di tahun ini Kak, atau mungkin di tahun depan Kak? Mudah-mudahan di penghujung tahun. Aku sih melihat sudah ada pergerakan di berbagai wilayah, khususnya Lombok ya, seperti aku bilang, di wilayah perairan Bali dan Lombok itu kita sedang waspada.
ya. Aku melihat di situ akan meluap di bagian Lombok dan Bali, kemudian disertai daerah Jawa, Yogyakarta, itu yang paling terbesar, bahkan daerah Papua itu nanti akan ditandai akan adanya suatu daerah yang akan kalau aku bilang itu akan hilang, yaitu yang berkaitan dengan penambangan ya, penambangan yang terus menerus dari tahun ke tahun itu terus ya ditambang, bahkan daerah sekitar atau penduduk sekitar pun tidak pernah merasakan efek dari penambangan tersebut. Aku bilang ini adalah merupakan kekejaman secara penjajahan ya, penjajahan secara kolonial ya. Jadi di sini juga aku lihat seperti aku bilang tahun ini, tahun 2025 ini adalah tahun penuaian karma. Maka apapun yang terjadi dan bagi siapapun yang melakukan, para pelaku yang melakukan suatu karma atau perbuatan yang merugikan masyarakat, di tahun ini juga mulai terungkap, dan juga di tahun ini juga mereka akan merasakan karmanya. Dan seperti kita lihat banyak juga ya kasus-kasus lain yang terkait dengan korupsi dan lain hal, itu juga sudah mulai menuai karmanya masing-masing. Di tahun ini kita akan dikejutkan di daerah bagian Papua yang nanti akan ada pergolakan paling besar, yaitu di mana masyarakat Papua ini akan berontak bahkan terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan politik yang sedang terjadi saat ini. Bahkan seperti aku bilang akan ada penuaian karma dari masyarakat sekitar yang memang aku bilang ini adalah menjajah secara kolonialisme namun tidak terasa. Di tahun ini aku melihat akan ada pergolakan besar di Papua dan akan ada satu daerah, dan memang itu dataran tinggi tapi akan hilang. Dan di tahun ini juga kita akan ada fenomena seperti aku bilang, aku masih mencari situs-situs seperti yang sudah ada di Gunung Padang, yaitu daerah Cianjur, itu pun akan muncul di permukaan. Aku perkirakan sampai dengan akhir tahun ini akan ada muncul 3, dan total semua akan ada 9. Akan ada 9 yang menyerupai piramid, dan itu seperti aku lihat di sini akan adanya pemulaan dari kota yang aku bilang ini mirip hampir modern seperti Saranjana atau Atlantis. Sebenarnya Atlantis itu sudah akan dimulai dengan tandanya ketika Megatrust datang dan akan menghancurkan suatu negara atau suatu daerah, bahkan bisa jadi sebagian dari daerah yang ada di permukaan Indonesia. Dan ini nanti akan ada muncul satu situs, dan di tahun depan, tahun 2026, yang aku lihat adalah akan adanya beberapa piramida lagi yang akan membentuk suatu lingkaran. Satu Indonesia ini akan dilingkari piramid, bahkan ini akan ada satu pemancar di sini kayak prisma ya. Aku melihat ini seperti prisma, bahkan prisma inilah nantinya yang akan menjadi suatu kebangkitan, suatu tatanan negara baru yang berkaitan tapi bukan republik. Aku melihatnya seperti itu. Bahkan ini akan menjadi suatu aku bilang kita akan kembali ke peradaban lama, yaitu kerajaan. Oke. Artinya di awal tahun nanti kita udah bisa dibilang mau mengarah kepada peradaban yang baru ya Kak. Iya. Artinya banyak perubahan juga Kak, nggak cuman dari alamnya juga berubah, manusianya juga berubah ya Kak. Ya. Bahkan seperti yang kita rasakan sekarang, kita sudah merasakan bahwa perputaran waktu 24 jam tapi kita merasa seperti 12 jam. Aku sendiri merasakan kita baru bangun tidur, baru makan, tiba-tiba sudah sore. Itu akan masih berlangsung. Bahwa kalau kalian sadarin di tahun ini, bahkan di bulan Agustus ini, dan mungkin kita akan mengalami siklus ini ya, perputaran waktu lebih cepat dari sebelumnya, bahkan kita nanti tidak akan bisa menghitung jam lagi. Jadi karena itu tadi ya, kalau aku bilang ini ada kaitannya dengan terbukanya semacam mesin simbol waktu yang aku lihat ini pusatnya adalah di Borobudur, Jawa Tengah. Maka aku bilang bahwa Jawa Tengah adalah pusat dari peradaban Indonesia yang sesungguhnya, dan di sini juga terkonek dengan Gunung Tidar, di mana juga di sini ada peradaban juga di sana tentang luhur ya dari Indonesia yang sangat kuat. Bahkan di sini di
dilanjutkan, kalau aku bilang ini arahnya dari segitiga piramid yang nanti akan muncul ya. Dari 9 itu terkonek dengan satu pulau-pulau Indonesia yang besar, tapi memang pusatnya adalah di Borobudur. Kalau aku lihat di Borobudur itu adalah mesin waktu. Kapan dan juga akan terjadi peristiwa apa, pusatnya adalah di sana. Dan itulah kenapa kalau kita lihat Borobudur, kenapa Borobudur itu sudah ada dan begitu megahnya. Kalau kita dipikir secara logika, pada zaman dahulu terbentuknya Borobudur tidak mungkin dia dibangun oleh rakyat biasa. Aku meyakini bahwa itu adalah suatu peradaban, bahkan aku meyakini disitulah jejak para nabi yang pernah ada terdahulu pernah menginjakkan kakinya di sana. Oke Kak, artinya mulai dari sebenarnya kemarin sempat ada di berita juga ya, kita sekarang itu perhitungan waktu lebih cepat. Ya. Nah, dengan perhitungan waktu lebih cepat ini ada akibat seperti apa Kak mungkin di manusianya itu bisa dilihat mungkin Kak? Dengan adanya percepatan waktu, setiap hari manusia semakin berlomba-lomba untuk mencari kesenangan bahkan duniawi. Ya, efek dari adanya percepatan waktu, manusia akan semakin berlomba-lomba mencari kesempatan mengejar duniawinya, dan mereka semua rata-rata aku melihat mereka lupa dengan akhirat mereka. Maka aku bilang ini kita sedang mendekatin akhir zaman. Banyak sekali manusia yang terlena dan mengejar duniawi, bahkan mereka melupakan Tuhannya. Banyak sekali fenomena-fenomena pada saat ini ya, dalam dunia politik juga seperti itu. Tidak adanya keadilan ya bagi masyarakat pun sekarang kita tidak melihat adanya suatu yang namanya bagi aku keadilan saat ini yang aku lihat sepertinya juga sudah jarang sekali orang yang mau melihat keadilan dan kebenaran itu sendiri. Bahkan kalau aku lihat di sini banyak manusia yang tersesat, dan seperti dalam hadis Al-Quran, dan aku selalu ingat sabda Nabi ketika beliau ingin meninggal dunia ya, bahwasanya pada waktu-waktu di akhir zaman yang aku takutkan adalah beberapa fenomena. Hal yang ditakutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika umat, kenapa mereka harus takut terhadap umatnya, bahwasanya umatku banyak yang tersesat. Hanya dari beberapa persen saja umatku yang betul-betul mengenal aku, bahkan mengenal Tuhannya. Itulah fenomena akhir zaman, dan juga termasuk adanya kiaisu. Apa tuh kiaisu? Kiaisu adalah orang yang memiliki ilmu, berilmu. Dia tahu, paham betul dengan ajaran-ajaran Al-Qur'annya, ajaran Rasulnya, tapi dia juga yang memutarbalikkan, bahkan dia bisa menjadikan ajaran itu menjadi sesat dan menyesatkan umat Rasulullah SAW. Dan saat ini kita sedang mengalami masa-masa itu banyak sekali ya, seperti kita lihat orang yang tadinya diam atau bekerja atau yang memiliki profesi tiba-tiba berubah, dia menjadi seorang paranormal ya. Banyak paranormal jadi-jadian yang tidak mengalami proses dalam pengkajian ilmunya. Bahkan banyak orang yang tidak sholat ataupun yang tidak memiliki pegangan terhadap agama, dia mengaku dia bisa dan mengaku dia hebat. Ini yang kita sebut akhir zaman. Dan seperti aku bilang bahwasanya akan banyak sekali fenomena-fenomena alam lainnya berkaitan dengan pola budaya kita yang semakin tergeser, dan juga akan digantikan dengan pola budaya yang sangat canggih. Dan semakin canggih suatu teknologi, semakin banyak juga orang yang sibuk mencari jati dirinya, bahkan dia tidak mengenal siapa diri dia dan juga Tuhannya. Oke Mbak, Kak. Nah Kak Felin, tapi mungkin dari semua fenomena itu artinya di tahun 2026 nanti ada tantangan terbesar nggak sih yang kayak yang kita tuh harus was-was banget, harus hati-hati banget nih dari si umat manusia ini? Ya. Tantangan terbesar kita adalah yaitu mengenal diri kita dan Tuhan kita. Itu aja. Karena dengan cara kita mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita, niscaya kita tidak akan pernah bisa lepas ya. Artinya kita masih memiliki sifat yaitu kesopanan. Ya, kita juga masih bisa memiliki rasa jiwa yang penyabar. Kemudian kita juga memiliki sifat jujur.
Itu aja. Karena apa? Di akhir zaman semua orang sudah jarang akan mengenal sifat-sifat budi luhur seperti sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga sifat-sifat yang memang di sini aku bilang sifat baik itu akan luntur. Banyak orang di tahun 2026, dan ini juga sudah mulai dari sekarang, banyak orang mencaci maki, banyak orang juga yang saling kalau aku bilang ini merasa diri dia benar, merasa diri dia yang paling hebat, bahkan kesombongan merajalela. Bahkan orang yang jujur semakin ditindas. Itu yang sangat sangat kental sekali ya, bahwasanya kita akan kembali ke zaman Fir'aun. Oke. Nah, satu lagi nih Kak, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk survive di 2025, terus tapi kita juga siap nih menghadapi 2026 dengan segala rintangannya ya tadi, banyak dinamikanya lah di tahun depan, gimana Kak? Kalau menurut aku pribadi, untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, pertama yaitu perbaiki diri kita, perbaikin sholat kita, karena itu yang akan menentukan akhlak kita. Kalau sudah akhlak kita baik, niscaya kita akan bisa melihat mana yang baik dan tidak baik. Kenapa? Karena dengan itulah kita bisa menyesuaikan diri. Walaupun teknologi semakin canggih, kita akan bisa memfilter mana yang memang ini baik dan tidak baik. Karena kalau kita tidak bisa memfilter itu, banyak sekali orang yang terjebak, dan pada akhirnya disitulah contoh salah satunya adalah data kita paling penting ya. Kalau kita tidak bisa melihat itu, data kita akan bisa digunakan orang lain. Bahkan di sini dalam mencari rezeki pun akan saling masing-masing orang akan saling tipu menipu. Bahkan tidak segan-segannya banyak sekali kriminalitas, kejahatan yang akan terjadi. Bahkan fenomena sekarang ini adalah bukan hanya terjadi di dalam lingkungan dunia luar ya, di jalanan, tapi ini juga banyak sekali penyimpangan-penyimpangan budaya ataupun perilaku, termasuk di dalam keluarga sendiri atau dalam rumah sendiri ya. Banyak sekali kejadian fenomena ayah menodai anak, kemudian juga anak banyak terlantar, adanya juga pembunuhan, itu karena faktor ekonomi. Maka ketika akhlak kita atau iman kita memang kita mengenal diri kita dan juga keberadaan kita, insya Allah kalau akhlak kita baik, kita akan lebih bisa menahan diri. Ya, banyak sekali orang saat ini berlomba-lomba mencari harta duniawi oleh sebab dia tidak mau ketinggalan. Ya, banyak orang menjadi fitnah sana fitnah sini karena untuk kepentingan dia pribadi. Tapi kalau orang itu akhlaknya baik, niscaya dia akan bisa menahan diri dan dia tidak akan, oh ya ini salah, aku nggak boleh seperti itu. Bahkan dia akan berpikir bahwa kalau rezeki yang halal itu akan lebih bisa dinikmati. Dan welcome to tahun 2026, bahwasanya akan ada, kita tidak tahu dalam waktu masa 2026 sampai dengan 2030 akan banyak sekali perubahan-perubahan dan pergolakan-pergolakan yang akan terjadi, bukan hanya di Indonesia tapi ini menyangkutnya adalah seluruh dunia. Bahkan aku melihat di sini akan banyak sekali teknologi canggih yang akan masuk ke wilayah Indonesia khususnya, dan ini juga seperti aku lihat ya, dan aku bilang bahwasanya dengan adanya fenomena piramid-piramid yang akan muncul ini, Indonesia akan nampak lebih maju, dan aku lihat ini hampir mirip dengan Saranjana dan Atlantis, dan ini juga akan menjadi satu yang aku takutkan adalah ketika terjadi sudah settle ini semua satelitnya, maka itu akan menjadi satu one order, yaitu Indonesia akan dipimpin oleh satu perintah, yaitu karena ini masih terkonek ke sana. Oke, terima kasih Kak Feli. Sama-sama.